Statistik itu sebenarnya bagian dari, kalau di matematik itu bagian dari ilmu matematika. Itu kalau disubkan itu bagian dari probabilistik. Probabilistik itu kan ingat, belajar peluang dulu waktu sekolah, waktu SMA. Nah, itu probabilistik. Nah, statistik itu bagian dari probabilistik. Oke, misalkan gini, saya kasih contoh, ada orang, eh saya kasih contoh yang paling ini. Ada orang berhasil lulus ujian masuk, misalkan pegawai negeri, ujian masuk pegawai negeri, ujian tulis itu kan. Kan ada pertanyaan itu kan, kan dia ujiannya itu misalkan ujian pilihan berganda. Ujian pilihan berganda terus dia lulus. Kan dia lulus itu bisa karena dua hal, kan? Bisa karena dia pinter, atau bisa juga karena kebetulan aja dia jawabannya betul. Itu ada dua. Nah, belajar statistik itu membantu kita untuk mengetahui itu apakah orang itu lulus karena dia memang pintar atau dia lulus karena dia kebetulan. Kira-kira kayak gitu. Nah, di binominal ini, di topik binominal ini kita akan mengulas sedikit statistik, sedikit namanya probabilistik ya. Oke. So, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kita sudah belajar tentang statistik secara menyeluruh merupakan pola pikir. Itu keseluruhan proses metode ilmiah menjawab pertanyaan dan mengambil kesimpulan, itu statistik. Jadi bukan hanya sekedar persamaan matematik atau hitungan-hitungan biasa saja. Dalam statistik kita mengolah data. Kita mengolah data biasanya berupa banyak data gitu. Terus cara pertama untuk memahami data adalah kita gunakan angka-angka. Jadi angka-angka yang digunakan untuk merangkum karakteristik data menjadi informasi yang mudah dipahami, itu kita sebut sebagai statistik deskriptif. Di sini kita belajar apa itu pusat data, rata, kita belajar median, kita belajar sebaran data melalui standar deviasi. Terus kita juga belajar sebelumnya tentang presentasi data menggunakan grafik. Jadi presentasi data menggunakan grafik itu membantu kita untuk menstrukturkan atau mengorganisasi sebuah data, mengatur sebuah data, sehingga jelas informasinya seperti apa. Jadi pesannya itu benar, jelas, efektif, dan tepat. Karena kalau kita cuma kasih angka-angka saja, orang cenderung tidak bisa paham dengan cepat. Ya. Nah, di kuliah sekarang ini kita belajar tentang distribusi binominal. Oke. Distribusi binominal ini penting ketika kita belajar tentang variabel acak. Apa itu yang disebut dengan random variable? Jadi random variable itu dapat diartikan sebagai sifat, sifat pengukuran atau perhitungan yang berubah secara acak menurut probabilitas atau kemungkinan tertentu. Nah, kita sebut variabel acak itu misalkan variabel X, variabel Y, variabel Z. Terserah apa aja. Itu kan notasinya. Tapi yang penting itu dia tuh berubah secara acak. Jadi nggak teratur. Oke, nggak teratur. Dia acak, nggak bisa diprediksi. Itulah namanya variabel acak. Nah, distribusi probabilitas, itu terminologi yang berarti distribusi probabilitas itu berarti semua nilai acak yang mungkin diperoleh. Nanti belajar sedikit. Semua nilai acak yang mungkin diperoleh. Contoh variabel acak tadi ya. Misalkan kita punya dadu. Kan dia ada 6 sisi ya kalau di dadu. Nah, kalau kita lempar dadu, kan kita nggak tahu yang keluar mana. Tapi kita tahu yang mungkin keluar itu, yang mungkin keluar itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau kita belajar, kalau kita lempar dadu sekali, angka mana yang di atas, kan itu kita tahu peluangnya.
Oke. Jadi distribusi probabilitas itu memuat berapa nilai yang keluar. Oke, itu pertama. Yang kedua, peluang terjadinya. Contoh lain yang paling umum itu kita pakai oke, contohnya yang di sini adalah misalkan di sini itu melempar dadu. Itu peluang yang keluar itu kan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan peluangnya ini kan 1/6. Peluang masing-masing. Contoh lain misalkan di sini koin, melempar koin. Melontar koin lah, nggak tahu siapa bahasa Indonesia ini. Tossing itu melontar uang logam. Kan ada keluar, dia bisa keluar kepala atau ekor gitu, KE. Dan peluang masing-masing ini kan dia 1 per total 2-nya ada 2. Oke, kira-kira itu yang disebut dengan distribusi probabilitas. Jadi dia memuat apa saja keluaran yang mungkin, seluruh keluaran yang mungkin, plus peluang kemungkinan keluarnya. Nah, apa aspek penting dari distribusi binominal yang kita pelajari di bab ini? Itu adalah pertama, kita identifikasi variabel acaknya. Pertama, kita akan belajar tentang variabel acak yang di atas. Oke, variabel acak binominal. Terus yang kedua, mencari nilai peluang. Itu nanti caranya kita bisa gunakan rumus atau kita bisa gunakan tabel. Terakhir kita akan belajar tentang apa itu mean dan apa itu varian pada distribusi binominal.